Halo semuanya, kenalin gue Erwin dan gue udah lama banget gak ngupload video di YouTube. Dan kali ini gue pengen banget sharing ke kalian semua pengalaman wawancara visa US gue sampai visa US gue di approve. Kali ini gue gak mau bertele-tele, gue mau to the point aja. Dan disclaimer, ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi gue ya guys, karena setiap orang pasti punya pengalaman dan pertanyaannya masing-masing. Menurut gue visa US ini cukup unik karena kita tuh nggak butuh reservasi apapun untuk pengajuan visa US ini. Dan dokumen yang wajib itu cuma form pendaftaran atau bukti janji kita wawancara, paspor, dan juga pas foto 5x5. Udah, ini aja yang wajib. Dan dokumen yang lain itu cuma sebagai dokumen pendukung aja kayak bukti reservasi, bukti keuangan, dan yang lainnya guys. Oke, langsung aja lanjut ke pertanyaan yang gue dapat ketika wawancara visa US. Pertama, gue mau ngasih tahu posisi gue waktu itu bahwa gue masih mahasiswa. Gue pergi bareng teman gue, jadi gue dibiayai oleh keluarga gue. Dan waktu itu tuh gue ngajuinnya tuh sendiri tanpa agent, dan posisi gue tuh masih mahasiswa guys. Jadi miracle banget gue bisa di-approve visa US gue. Selama wawancara gue sih pakai bahasa Inggris walaupun semua bulannya itu bisa bahasa Indonesia sih guys. Jadi ya biar aman, biar clear juga jawaban gue pakai bahasa Inggris. Oke, pertanyaan pertama, ini pertanyaan yang paling umum sih kayaknya sih guys, yaitu ngapain kita ke Amerika Serikat, dan tentunya gue jawabnya untuk traveling atau jalan-jalan. Terus pertanyaan selanjutnya, kamu ngapain selama di Indonesia? Terus gue jawab, gue masih mahasiswa di salah satu universitas di Indonesia. Gue masih semester akhir. Terus ditanya lagi, emang kapan selesai holidaynya, berakhir holidaynya? Terus gue bilang gue bakal masuk kuliah lagi itu di akhir Februari. Jadi gue masih punya waktu banyak untuk liburan ke Amerika gitu guys. Terus ditanya lagi, kapan lulusnya? Gue bilang gue bakal lulus di pertengahan tahun, di sekitar bulan Agustus. Gue bakal lulus dari kampus gue gitu sih guys. Terus ditanya lagi dong, karena gue masih mahasiswa, ditanya siapa yang bakal ngebiayain perjalanan gue ke Amerika, karena kan Amerika kan mahal. Gue jawab aja yang ngebiayain gue itu semuanya bakal di cover oleh kakak gue. Terus gue jelasin kakak gue kerja di Kementerian XXX gitu. Terus ditanya lagi, kalau misalkan ini kakak gue yang biayain, emang orang tuanya kerja apa? Terus gue bilang aja untuk ibu gue itu ibu rumah tangga dan bapak gue sebagai tentara. Terus ditanya lagi, emang pangkatnya apa? Seberapa tinggi pangkatnya? Terus gue kan kayak nggak tahu ya pangkat-pangkat di bapak gue, jadi gue jawab gue nggak tahu gitu sih. Jadi pokoknya gue jawabnya bokap gue itu tentara gitu sih. Terus mungkin kalau dari keluarga gue udah oke. Terus ditanya lagi, karena ini dari keluarga gue cuma sendiri. Gue ditanya gue pergi sama siapa gitu. Gue bilang gue sama teman gue yang udah punya visa US. Terus gue kasih visa US teman gue yang udah gue fotokopi, yang udah gue siapin. Terus dicekin aja riwayat perjalanan teman gue ini yang udah bolak-balik ke Amerika. Jadinya karena udah sering bolak-balik, gue tanya lagi, gue sama teman gue mau kemana emang gitu. Jadi gue jawab, gue mau ke New York City aja sih guys, karena emang gue mau ke sana doang gitu, nggak ke daerah lain, walaupun emang banyak destinasi di Amerika kan. Terus di New York City gue tinggal di mana? Gue jawab gue bakal tinggal di Hotel X. Gue udah nyiapin sih guys, gue bakal tinggal di mana. Terus udah gue ingat-ingat juga di jalan apa alamatnya. Terus gue bilang pokoknya gue bakal tinggal di Hotel X yang ada di Jalan X. Terus ditanya lagi, gue punya nggak kenalan US? Mungkin kalau misalkan gue punya kenalan US, gue bakal tinggal di kenalan gue itu. Gue nggak tahu sih guys. Pokoknya gue ditanya gue punya kenalan atau enggak. Gue jawab enggak, walaupun emang teman gue ini punya keluarga di Amerika. Tapi kan gue gak kenal ya guys. Jadi gue jawab gue nggak punya, gue nggak tahu siapa-siapa di Amerika Serikat. Terus emang berapa lama ke US? Gue bilang aja gue mau ke Amerika 8 hari. Karena emang gue ke satu kota doang kan guys. Jadi 8 hari ya udah cukup aja sih guys. Terus udah pernah ke negara mana aja? Gue bilang gue udah pernah ke Singapura, ke Malaysia, ke Jepang, ke Thailand. Terus dia juga minta paspor lama gue untuk dilihat cap negara yang udah pernah gue kunjungin sih guys. Dia lihatnya cukup detail, satu persatu lembar diliatin. Visa gue juga diliatin. Jadinya mau lihat sih riwayat perjalanan gue udah kemana aja sampai gue mau ke Amerika gitu. Terus ditanya lagi, gue mau kemana aja selama di Amerika Serikat, terkhusus di New York City. Terus gue bilang gue mau ke Liberty Island, gue mau ke Central Park, Rockefeller Center, Times Square, dan yang lainnya sih guys. Jadi ya gue udah bener-bener nyiapin aja gue tinggal di mana, gue mau kemana aja, untuk meyakinkan dia bahwa kita itu kesana itu cuma mau liburan aja guys, nggak lebih. Dan kita bakal balik lagi ke Indonesia. Dan setelah dari pertanyaan terakhir itu, langsung gue dikasih kertas putih yang berarti visa gue di approve guys. Dan gue dapet visanya tuh multiple entry selama 5 tahun. Gokil banget sih guys, karena gue di sini posisinya gue masih mahasiswa.
dan gue ngurusnya itu bener-bener sendiri tanpa agent, tanpa perantara. Bener-bener gue belajar dari YouTube, dari blog. Makanya gue mau share ke kalian karena berkat gue nonton video dan baca di blog, gue tuh bisa di-approve visa gue. Dan selama gue wawancara ini yang cukup lama, sekitar 10 menit, gue jawabnya cukup santai sih guys. Karena setelah gue lihat bahwa orang-orang itu cuma 5 menit diwawancara, jadi ya cukup digali lah pertanyaan-pertanyaan ke gue. Gue juga lupa sih sebenarnya pertanyaan yang lainnya itu apa. Tapi yang jelas ini sih guys, gambaran besar pertanyaan-pertanyaan yang gue dapet selama wawancara visa gitu. Jadi itu aja, semoga kalian bisa mempersiapkan dengan baik sampai visa US kalian di approve. Dan yang terpenting kalian jawabnya jujur, jangan gugup. Yang penting kalian itu bisa membuktikan bahwa kalian itu punya keterikatan yang kuat dengan Indonesia dan kalian bakal balik lagi ke negara Indonesia guys. Itu yang paling penting. Oke, itu aja yang bisa gue share ke kalian semua. Semoga videonya bermanfaat dan gue bakal share video yang lainnya kayak pertanyaan di imigrasi Amerika, karena gue juga cukup banyak pertanyaan yang dilontarkan ke gue mengenai perjalanan gue ke Amerika Serikat ketika gue di imigrasi Amerika, dan video-video lainnya ketika gue pergi ke Amerika Serikat sendiri guys, karena pada akhirnya gue pergi ke Amerika sendiri dan itu pertanyaan yang cukup unik. Jadi thank you for watching, jangan lupa untuk like video ini, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video gue yang lainnya. Bye bye.